Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alvariska Silalahi di channel Smarter V. Kembali lagi di week ke-6 di seri kuliah Fisika Dasar 1A. Hari ini kita akan mempelajari topik yang baru, yaitu tentang usaha dan energi. Adapun outline dari perkuliahan kita adalah, yang pertama, bisa mendefinisikan usaha dan energi. Selanjutnya, bagaimana teorema usaha dan energi. Selanjutnya, bagaimana dayanya, gaya konservatif. Dan yang terakhir adalah energi mekanik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu dengan logis dalam menjelaskan konsep usaha dan energi pada sistem dinamika. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang apa itu dinamika dan bagaimana persamaan-persamaan yang digunakan dalam konsep dinamika. Selanjutnya, mahasiswa mampu dengan tepat dalam menjelaskan hubungan gaya konservatif, energi potensial, dan hukum kekekalan mekanik. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu dengan tepat dan sistematis yang benar dalam menyelesaikan masalah mekanika menggunakan konsep usaha energi. Nah, kita masuk ke usaha dan energi. Apa itu energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki energi, maka kita tidak akan bisa melakukan suatu usaha. Ya, kalau misalnya ilustrasinya kayak kita ingin menggeser sebuah meja supaya kita bisa melakukan usaha dengan menggeser meja tersebut dari posisi awal bisa menjadi posisi akhir, kita membutuhkan energi dan energi kita peroleh dari makanan yang kita makan setiap hari. Oke? Nah, ini sifat dasar energi itu yang pertama, energi itu merupakan properti fisika yang merupakan skalar atas suatu objek. Jadi ini bukanlah vektor tapi skalar ya. Energi itu adalah skalar. Kemudian energi itu dapat berpindah melalui interaksi fundamental. Dan yang terakhir, energi dapat diubah bentuknya, namun tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Oke, jadi kalau misalnya Popeye bisa tiba-tiba berenergi, itu bukan diciptakannya sendiri, tapi memang ada perubahan bentuk, yaitu dari makanan yang dimakannya bisa diolah kembali sehingga itu bisa menjadi suatu tenaga baginya untuk menghasilkan suatu energi untuk ya melakukan beberapa aktivitas dia. Nah, oleh karena itu, apakah itu usaha? Kalau tadi kita sudah belajar energi tadi kan kemampuan untuk melakukan usaha kan, sehingga usaha adalah besarnya gaya atau searah dengan gerak yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut dapat mengalami perpindahan. Kalau energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha, kalau begitu usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut dapat atau mengalami perpindahan. Jadi kalau saya bisa menggeser meja, ada perpindahan dari bentuk, misalnya dari sini ke sini, itu saya melakukan usaha. Kalau tidak ada usaha, berarti kalau tidak ada perpindahan, maka tidak ada usaha di situ. Dan selanjutnya, energi yang disalurkan gaya atau searah dengan perpindahan ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak, oke? Jadi energi ini yang disalurkan, oke? Jadi persamaannya adalah gaya di usaha dan juga gaya di energi. Nah, selanjutnya, ini analisa dinamika gerak benda. Jadi ada dua, yang pertama dengan menggunakan konsep gaya atau vektor, dan yang selanjutnya adalah konsep tetapan gerak yang kekal atau energi skalar dan momentum, oke? Jadi dinamika gerak itu tidak hanya dengan menggunakan konsep gaya. Itu kalian tahu di kinematika 2 dimensi, 1 dimensi, dan yang paling memperhatikan segala sumber penyebab geraknya itu yaitu dinamika. Itu semua konsep gaya, mulai dari hukum 1 Newton sampai hukum 3 Newton. Cuman kita bisa juga menganalisa gerak tidak hanya dengan menggunakan konsep gaya, tapi menggunakan konsep energi dan juga momentum. Nah, banyak kasus yang lebih mudah dianalisa menggunakan pendekatan usaha energi. Ini perlu diingat. Oke, nah ini contohnya. Suatu
contoh pendekatan usaha dan energi. Gaya yang bergantung pada posisi Fx. Oke? Coba kita lihat. Suatu gaya dinyatakan dengan fungsi Fx 2x kuadrat I bekerja pada suatu benda bermassa M. Jika benda mula-mula diam, berada di titik X sama dengan 0, tentukan kecepatan saat X sama dengan 6. Jadi kalau misalnya nih ya, kita misalkan ada suatu gaya sebesar Fx sama dengan 2x kuadrat I. Sudah, bekerja pada suatu benda bermassa M. Kemudian posisi awal itu sama dengan 0 dan posisi akhir sama dengan 6. Oke, selanjutnya bagaimana analisa gerak menggunakan hukum Newton? Analisa gerak dengan hukum Newton. Itu kita bisa tuliskan seperti ini. F sama dengan kan M dikali A. Oke. Sehingga A perubahan percepatannya ya, itu sama dengan F per M. Oke. Dengan demikian saya bisa buat F-nya berapa? 2x kuadrat I terhadap M. Oke, ini dapat A-nya. Selanjutnya saya mau cari bagaimana kecepatannya. Oke, ini saya buat terhadap perubahan waktu. Ini berarti integral AX. Selanjutnya saya mau bikin, di sini kita masukkan 2x kuadrat per MI. Oke, dt ya. Ini kita bikin dt. Nah, kita bisa lihat bahwa V, X, T itu tidak konstan. Jadi nilainya itu tidak konstan. Dibutuhkan, sehingga dengan kata lain, untuk menyelesaikan nilai-nilai yang tidak konstan, kecepatannya membutuhkan konsep need. Saya bikin need. Konsep usaha energi. Oke. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.